Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih sempat untuk hadir setelah kita melaksanakan sholat duhur. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, dan yang perlu difahami, pahala mencari ilmu itu pahalanya sangat besar setelah sholat fardu. Jadi sholat fardu itu pahalanya yang paling besar, sedangkan yang paling besar nomor 2 adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diberi kecukupan, ya, hidupnya selalu rukun, keluarganya selalu identik dengan sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang ini dalam waktu yang sangat singkat, saya ingin mengingatkan kembali khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada panjenengan semua, bahwa saat ini saya dan panjenengan sudah masuk pada alam yang Allah janjikan, yaitu di mana alam itu disebut sebagai alam dunia. Sebelumnya umur 9 bulan 10 hari kita ada di alam namanya alam rahim. Ibu-ibu ini yang ada alam rahim. Alam rahim umurnya 9 bulan 10 hari. Sementara alam yang kita alami sekarang ini disebut alam dunia. Dan itu pun juga sementara. Sampai-sampai karena disebut sementara, Rasulullah mengatakan, in aratta ayyakuna laha yafna, wala tasta'izanna bi'izi yafna. Artinya kalau Anda semua menghendaki kemuliaan yang abadi, maka jangan memuliakan kemuliaan yang sifatnya sementara. Artinya apa yang kita dapatkan saat kita ada di alam dunia ini, semuanya bersifat sementara. Ibu merasakan kalau sementara? Betul ya? Alhamdulillah. Insya Allah Bapak juga begitu. Ya. Kemudian dunia yang kita tempati ini merupakan jembatan, ya, untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena setelah kita ada di alam dunia ini, Allah akan mengirim kita di suatu tempat yang disebut dengan alam yang ketiga, yaitu alam barzah atau alam kubur. Ya, alam kubur itu definisinya adalah tempat persemayanan pertama bagi kita sambil menunggu datangnya hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah fase alam yang terakhir disebut dengan alam akhirat. Lah di alam akhirat ini kita ada di tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kita kekal abadi. Kalau di dunia kita diawali dari bayi,
Beberapa tahun kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Tetapi kalau kondisi di alam akhirat, kondisinya kita tidak pernah mengenal bayi, tidak pernah mengenal remaja, tidak pernah mengenal tua. Semuanya dibuat rata-rata. Dalam sebuah hadisnya dikatakan bahwa kita kondisi saat di akhirat itu berkisar umur 30 sampai 33 tahun. Dan itu khalidina fiha abada, kekal abadi. Oleh karena itu, mari merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Artinya apa? Hidup yang kita jalani ini adalah sesungguhnya sedang menuju suatu tempat. Sedang berlari menuju suatu tempat. Sedang berlari menuju suatu kebutuhan. Lah tempat itu, kebutuhan itu disebut dengan kematian. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajaha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup, itu tidak pandang manusia, seluruh yang hidup itu pasti mengalami kematian. Dan pada saat hari kiamat nanti, Allah juga mengingatkan, kullu syai'in halik. Besok pada hari kiamat, semua yang ada ini hancur, lebur, mati. Illa wajaha, kecuali Allah atau kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena manusia itu pada akhirnya mengalami mati, yang perlu kita pelajari pada saat-saat seperti apakah manusia itu mati? Apakah matinya manusia itu harus menunggu tua? Tidak. Apakah manusia itu harus menunggu sakit? Tidak. Tetapi kondisi manusia saat diambil oleh Allah itu sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu Allah ciptakan dalam dua jenis. Yaitu ditempatkan di tubuh kita ini berupa jasmani, dan yang kedua berupa rohani. Maka definisi mati itu adalah rohani meninggalkan jasmani. Jadi roh itu tetap hidup. Jadi orang yang mati, ya panjenengan mungkin ketika ada orang mati, ketika pelaksanaan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya beberapa kewajiban yang dilakukan oleh sekelompok. Sekelompok ya Bu ya. Jadi ngurusi mayit itu bukan 1-2 orang, tapi sekelompok, beberapa orang. Tidak boleh 1 orang. Setiap umat Islam, karena itu fardu. Fardu itu adalah wajib, rukun, sesuatu yang harus dilakukan. Maka untuk ngopeni fardu kifayah yang 4, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan, itu tidak terbatas kepada keluarga, tetapi seluruh umat Islam yang mengerti dan paham tentang definisi fardu kifayah. Yang terjadi di masyarakat biasanya ini justru yang memberi contoh tidak dekat-dekat dengan si mayit adalah orang yang ahli ilmu. Nah, mestinya orang yang ahli ilmu itu, ya ketika ada orang mati jangan malah menjauh. Jangan malah menjauh. Maka dekat, karena di situ ada kewajiban yang 4 itu. Ngopeni itu bukan harus memandikan. Kalau misalkan kalau kita mau dekat, oh sudah cukup ya kita melihat saja. Termasuk mengafani. Oh sudah ada mudinnya atau sudah ada keluarganya. Ya, kita dekat, kita jangan menjauh. Kan banyak yang terjadi di masyarakat, orang ketika ada orang tetangga meninggal, kita kan menjauh. Kalau yang menjauh itu orang ahli ilmu, afala ta'qilun, apa engkau tidak berpikir? Mestinya memberi uswah, memberi contoh. Sungguh prihatin kalau ada orang yang ngerti ilmu, apalagi dikatakan sebagai al-mukarram kiai, ada tetangganya mati, dia malah ngongkon santri ini. Nah ini yang enggak benar.
Dia harus memberi uswah, memberi contoh, tidak pandang bulu. Saya yakin kalau ada kiai bisa melakukan seperti itu, pada pilbub nanti akan dipilih sebagai calon bupati. Yakin itu. Apa mana sering ngejak nang warung. Wah, gampang. Sekarang ini mencari masa itu paling mudah. Nah, berikutnya, karena setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati, tentu setiap orang menginginkan matinya itu mati dalam kondisi yang baik. Saya ingatkan, tadi sudah saya katakan, orang mati itu tidak harus berangkat dari mati. Dari sakit maksud saya. Tapi dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu Al-Quran memberikan petunjuk, barang siapa yang kepingin matinya itu dalam kondisi yang diinginkan, maka carilah kebiasaan yang Anda cintai. Karena Al-Quran sudah mengatakan, barang siapa yang suka atau ahli dalam melakukan sesuatu, misalkan ahli sholat, ahli zikir, ahli membaca Al-Quran, ya, ahli tausiah, ahli sholawatan, ya Allah akan mengambil dalam kondisi seperti itu. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, ini terjadi di Surabaya, saya punya teman berangkat dari sama-sama koriknya. Ketika dia ketemu saya di Musabaqah Tilawatil Quran Nasional di Palembang tahun 79. Beberapa waktu yang lalu, saat itu masih gubernurnya Bu Khofifah ini, teman saya ini disuruh qiraah, membaca ayat suci Al-Quran, seni baca Al-Quran. Di saat mengambil suar tertinggi dalam ilmu seni baca Quran disebut jawabul jawab, dia ambil lagu ros, saat itu dia oleh Allah dikondisikan untuk meninggal. Nah, orang seperti inilah yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, dia mati dalam hal yang seperti biasa ia lakukan. Dan ini kita minta. Maka itu dalam surat Ali Imran, nanti bisa dibaca ya Ibu ya. Dalam surat Ali Imran ayat 193 dan 194, itu kita minta kepada Allah, di samping kita mohon ampun kepada Allah, agar kita ini sebelum wafat menjemput kita, Allah itu memberikan hidayah dari mulai pikiran, perasaan, ucapan, hati. Semoga dalam kondisi yang ada tanda-tanda husnul khotimah. Ya, tetapi yang tidak boleh kita katakan itu tidak baik adalah menilai orang saat mati, misalkan dalam kondisi menek kelopo, tahu-tahu jatuh. Nah, kita berpikiran atau sekaligus bersuudzon, wah mati elek itu jangan. Karena itu sudah dikondisikan oleh Allah. Karena banyak orang yang baik, matinya pun juga tidak dalam kondisi sakit. Ya, misalkan sedang naik kereta api, tahu-tahu tertidur meninggal seperti itu. Rasulullah saja, seorang nabi, ya, orang yang paling dicintai Nabi, itu matinya dalam kondisi sakit. Panas badannya. Ya, panas badannya. Padahal dia orang yang paling dicintai Allah, apalagi kita. Maka itu yang harus kita usahakan, tolong setiap waktu jangan pernah lupa berdoa kepada Allah agar di saat kita mati itu betul-betul dalam kondisi husnul khotimah. Cuma persoalannya, untuk mencapai mati husnul khotimah itu kita wajib membiasakan diri, yaitu menjadi orang yang istiqomah. Orang Islam itu kalau sudah istiqomah itu teguh, kuat, ya, akidahnya, keyakinannya, dan konsisten di dalam beribadah. Ya, karena orang yang mau mati bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanyalah orang yang sudah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Selebihnya enggak ada.
Jadi saya ulang lagi, orang yang kepingin mati dalam kondisi husnul khotimah bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah orang yang sudah mencicil setiap harinya dengan menyebut asma Allah dimanapun dan kapanpun berada. Sekali lagi, posisi istiqomah itu menjadi suatu hal yang harus kita gapai. Karena orang yang istiqomah itu sudah anti suudzon, anti benci, anti dendam, anti merasa kekurangan, semuanya serba cukup. Ya, semuanya serba cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan engkau jangan sampai keburu mati dulu sebelum hidupmu itu penuh dengan ajaran Islam yang kafah. Sekarang persoalannya, apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum menghadapi kematian? Kita yang masih hidup ini, ya tentu panjenengan kepingin matinya dalam kondisi baik. Nggih, Bu? Kepingin baik atau tidak, Ibu? Pasti semuanya kepingin baik. Ada petunjuk agama. Apa saja yang kita lakukan agar di saat kita mati nanti betul-betul dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang kita dapatkan berupa pahala itu sampai kita wafat pun pahala itu tetap menyertai kita. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah beramal sebaik mungkin. Beramal itu berbuat, ya, melakukan sesuatu. Contoh, panjenengan sholat itu juga beramal. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak menafsirkan beramal itu memberi. Amal kan begitu ya biasanya ya. Tapi sebetulnya beramal itu artinya mengerjakan sesuatu. Tentu mengerjakan perbuatan baik. Maka itu sebelum kita mati ajaran agama itu kita diperintahkan untuk selalu beramal sebaik mungkin. Pertama, sholat kita dulu. Saya mungkin sudah pernah memberikan pelajaran kepada ibu, banyak loh orang itu nggak ngerti makna sholat. Sehingga sholatnya dilakukan dengan meninggalkan dua perkara, yaitu khusyuk dan tumak nina. Ini tolong diperhatikan. Ya, bila perlu saya ulang, sholat itu artinya doa. Artinya kenapa dikatakan doa? Karena hampir seluruh bacaan doa, mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, semuanya intinya adalah doa. Lah karena doa, maka orang sholat itu wajib melakukan sholatnya dengan tidak meninggalkan dua perkara wajib, yaitu khusyuk. Khusyuk itu apa? Di saat kita sholat, kita jangan pernah mengingat apa-apa kecuali mengingat Allah. Itu. Sudah. Ya memang khusyuk itu sulit, berat. Saya yakin termasuk saya yang bicara juga untuk menggapai khusyuk itu sulit. Tetapi kita tetap berusaha. Ya, apalagi orang yang sedang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa itu kadang-kadang begitu maghrib datang, dia berpikir, wah, saya lebih baik makan dulu. Baik itu. Ya, baik itu. Karena apa? Dia kalau makan dulu nanti sholatnya bisa khusyuk. Atau mungkin makannya dua ronde. Yang pertama adalah makanan ringan dulu atau membatalkan puasanya dengan minum kolak, dengan minum air teh atau kopi yang terbiasa, atau mungkin biasa merokok, ya sudah. Silahkan. Karena takut kalau begitu adzan dikumandangkan langsung sholat. Nah, orang yang puasa itu mesti nggak khusyuk. Karena apa? Ingat, di rumah ini apa yang disiapkan oleh istri saya.
Apa yang saya makan begitu. Karena agama itu la ikraha fiddin. Makan itu lebih baik. Mau makan berat silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sholat itu jangan pernah meninggalkan khusyuk. Yang kita lakukan itu karena sholat itu dari takbir. Takbir itu identik dengan pasrah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Maka lantunkan takbir itu dengan seindah mungkin. Allahu Akbar. Di dalam iftitah juga ada begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, salatku, hidupku, matiku, apa yang aku miliki, semua untuk kamu ya Allah. Atau panjenengan yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khata dan seterusnya. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan seperti engkau menjauhkan antara barat dan timur. Itu dibaca dengan khusyuk, enggak boleh dibaca Allahumma ba'id baini wa baina atau mungkin kabir alhamdulillah. Jangan. Itu salah itu. Enggak khusyuk jadinya. Dan jangan pernah dikurangi. Salat itu enggak ada bab yang membolehkan bacaan sholat dikurangi atau dipercepat. Sholat lebih baik itu mengarah kepada kekhusyuan. Yang kedua tumakninah. Tumakninah itu artinya semua gerakan yang dilakukan adalah sempurna. Jadi saat kita ruku, ya jangan ruku Allahu Akbar, jangan. Sempurnakan dulu. Baru setelah kita membaca subhanallah, ya. Sudah berapa kali baru kita sami Allahu liman hamidah. Belum baca apa-apa sudah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lah ini bukan tumakninah. Dan sudah keluar dari arti daripada sholat. Ini berbuat baik. Jadi saat kita masih kuat, ayo kita berbuat baik. Banyak berbuat baik itu. Ketemu teman, assalamualaikum. Bercerita tentang kebaikan, enggak cerita tentang kekurangan yang di rumah, enggak pernah cerita tentang suami baru nempeling saya, enggak cerita tentang di rumah kekurangan harta benda karena suami main judi online. Tidak, ditutupi semua. Apapun yang terjadi di rumah ditutupi. Kekurangan yang ada pada suami atau istri enggak perlu dibuka, itu rahasia kita. Karena barang siapa yang suka menutupi aib orang lain atau menutupi aib diri sendiri, Allah akan menutup besok aibnya di akhirat. Seperti itu. Ini. Jadi tumaknina itu semua gerakan sempurna. Termasuk berbuat baik, yaitu mencari ilmu. Karena ilmu itu penting. Itu bapak-bapak. Ya, banyak sekali berbuat baik itu. Jadi yang pertama adalah dalam rangka mempersiapkan agar mati kita itu betul-betul mati yang bagus, ayo kita beramal sebaik mungkin, beramal sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Itu. Kemudian berikutnya adalah, yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus-menerus pahalanya. Nah, ini hanya bisa dicari oleh orang yang ahli untuk datang ke majelis taklim. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memberikan pelajaran bahwa barang siapa saat hidupnya dipakai untuk selalu duduk di depan majelis taklim, selalu mencari ilmu, maka walaupun orang itu sudah mati, pahalanya akan mengalir seperti air mengalir. Ini dapat menjadi penolong bagi kita. Rasulullah mengingatkan, idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Besok kalau panjenengan itu sudah mati, maka putuslah amalnya. Artinya amal itu pahalanya sudah enggak ada. Enggak ada. Tetapi Allah akan tetap menyertakan pahala kepada orang yang mati itu apabila orang yang mati itu hidupnya dipakai untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu.
Ya, contoh misalkan guru-guru ngaji anak-anak panjenengan yang panjenengan titipkan di TPQ. Siapa tahu besok anak-anak sampean menjadi guru ngaji. Ilmunya guru yang ngajar menjadi manfaat karena apa? Dipakai oleh anaknya, dipakai mengajar orang lain. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kalau ibu ya punya anak ya, saya hanya ingatkan, jangan pernah hanya ngoprak-ngoprak anake kongkon ngaji, sementara dia, orang tuanya tidak melakukan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau menyuruh orang berbuat baik, sementara engkau sendiri enggak mau melakukan. Jangan. Itu. Jadi ada keseimbangan. Jadi supaya kita orang tua ya, agar anak kita itu manut dengan apa yang kita harapkan, karena hampir setiap orang tua itu kepingin anak-anaknya menjadi orang yang hidupnya lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Saya yakin itu. Saya secara pribadi sering berdoa. Bahkan saya pernah mengatakan kepada anak cucu saya, semoga kamu nak, semoga kamu cucu, hidupmu lebih baik daripada saya. Betul Bu ya? Pasti itu. Lah cara-cara ini bisa didapatkan oleh anak itu apabila contoh orang tua di rumah betul-betul konsisten. Ya, konsisten. Nah sekarang ini, mohon maaf sudah berkali-kali saya singgung, karena yang namanya setan itu selalu menggoda dari atas bawah, samping kanan, samping kiri, belakang dan depan. Ya jangan kaget dengan adanya HP ini, subhanallah. Anak waktunya sholat sedang nikmat-nikmatnya bermain game. Ya doakan saja, tadi pagi Majelis Ulama Indonesia mengajukan kepada netizen agar game ini diblokir, supaya anak-anak tidak fokus kepada main game. Saya aminkan itu, mudah-mudahan berhasil. Ya, walaupun itu sulit, karena Indonesia itu sekarang serba sulit. Jadi tolong Bapaknya menyiapkan amal yang mengalir pahalanya. Yaitu diantaranya adalah mempersiapkan anak kita, ya, atau diri kita mau mendatangi majelis taklim, mencari ilmu, dan ilmunya kita manfaatkan untuk kepentingan orang lain. Jadi apa yang kita dapatkan orang lain juga bisa. Maka walaupun kita sudah mati, itu pahalanya mengalir seperti air mengalir. Pahalanya tetap terus ada. Gitu. Indah sekali agama itu kalau kita mau belajar. Kemudian yang kedua, ya, yang termasuk diantaranya yang akan mendapatkan jariah, apa itu? Pahala yang tidak pernah putus, diantaranya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu pemberian sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Artinya manfaatnya terus menerus. Misalkan saat pembuatan RSUD Kanjuruhan ini ada orang yang membantu. Ya, dah ikhlas saya walaupun pemerintah sudah menyediakan dana, tapi saya bantu semen 1000 sak. Maka selama RSUD ini dipakai dan mendatangkan manfaat, orang yang nyumbang semen 1000 sak tadi walaupun sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetap mengalir pahalanya. Tetap mengalir. Termasuk yang terjadi di masyarakat. Ada pembangunan musola, masjid, puskesmas, posyandu, ya, dan lain sebagainya yang bisa diambil manfaatnya. Ulurkan tangan untuk mengeluarkan sedekah sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat. Bermanfaatnya bukannya diambil saat panjenengan hidup, tapi bermanfaatnya bisa diambil walaupun panjenengan sudah wafat. Yang kedua sudah, yang ketiga adalah awwaladin sholihin yada'ulah. Ya, pahala yang terus mengalir
Walaupun kita sudah mati, apabila panjenengan meninggalkan anak-anak yang memiliki predikat awaladin solihin yada'ulah, punya anak yang soleh. Bagaimana Ustadz cara menjadikan anak-anak saya yang soleh, yang ahli baca Quran, ahli doa, akhlaknya bagus? Ya dari kecil sudah diberi contoh, karena contoh yang bagus itu berangkat dari uswanya orang tua sendiri. Sudah itu. Ini. Dan apabila panjenengan punya anak yang soleh dan solihah, saat panjenengan wafat, dia terus berdoa. Saya hanya ingatkan kepada bapak dan ibu, roh itu kalau sudah meninggalkan jasad, itu roh itu nggak pernah terbang kemana-mana kecuali terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh itu sudah lepas dari jasad. Panjenengan jangan pernah mengira bahwa roh itu bergentayangan. Memang dalam sebuah hadis ada tempat-tempat roh. Satu, roh itu apabila sudah diambil oleh Allah, satu kembali kepada Allah dan duduk di sampingnya, di surganya Allah. Dan ini adalah rohnya orang yang mati husnul khotimah. Orang yang mati dalam kondisi thayyib, dalam kondisi takwanya sungguh-sungguh sempurna. Sedangkan orang yang mati dalam kondisi mungkar, dalam kondisi masih tetap mau melakukan kejahatan, rohnya ada di antara bumi dan langit. Tetapi dia nggak bisa ke langit, juga nggak bisa ke bumi. Maka itu jangan pernah berpikiran kalau ada orang yang mati itu loh, bapak yang mati itu rohnya bergentayangan mambengi dadi genderuwo. Mustahil itu. Yang diketok itu biasanya orang yang tipis imannya. Jalan-jalan di tengah jalan, tahu ada papai gedang oba-oba, dikira genderuwo. Karena imannya sudah dihinggapi oleh setan. Orang yang beriman, ittaqillah haitsuma kunta, dia selalu ingat kepada Allah. Walaupun di tengah kuburan, dia nggak akan merasa takut. Karena sesungguhnya di kuburan itu merupakan tempat yang paling aman. Nggih, Bu? Sampeyan wani mboten tengah kuburan, Bu? Ora ana apa-apane, Bu, wong mati nang kuburan itu, dia berangkat ke kuburan aja dipikul, mandi dimandikan, ya toh? Ya, kafan dikafani, ya toh? Salat aja disolati. Iso kate ngedeni, Bu. Enggak pernah mungkin. Ini agama, Bu. Maka itu orang yang ingat kepada Allah, roh enggak akan pernah jadi satu sebelum kiamat datang. Karena roh itu akan bersatu kembali dengan jasad dalam kondisi yang Allah tentukan, itu apabila dunia ini sudah dikiamatkan kubro, kiamat besar. Tuh. Ini. Jadi anak yang soleh dan solehah itu menjadi dambaan bagi kita. Ya, semoga Bapak Ibu dalam mendidik anak selalu diiringi dengan uswah. Selalu diiringi dengan wa kullahuma qaulan karimah. Diiringi dengan kata-kata yang mulia, dengan kata-kata yang baik. Sehingga anaknya saat mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua, dia langsung berpikir, ya Allah, begitu indahnya ucapan kedua orang tua saya. Karena saya perlu mengingatkan kepada panjenengan, apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan kerjakan untuk anak-anak panjenengan, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Panjenengan jangan pernah berpikir bahwa kelak seorang anak akan bersama di surga. Ya, kalau tidak diawali dari keluarga yang mukmin, yang bagus. Bisa saja terjadi besok di surga akan jadi satu. Tetapi yang perlu saya ingatkan dalam Al-Quran diingatkan, besok pada hari kiamat, anak gak mengenal orang tua gak mengenal anak, semuanya sama mencari keselamatan. Dan keselamatan itu tidak pernah didapat. Yang ada adalah semuanya hancur. Dan kondisi alam ini diibaratkan seperti laron yang Allah ciptakan berhamburan saat musim hujan. Seperti itulah kondisi alam ini, termasuk manusia. Apakah manusia dalam kondisi utuh? Itu wallahu a'lam. Yang jelas seperti laron, berterbangan kemana-mana. Itu. Ya.
Laron itu sesuatu yang sangat apa ya? Sesuatu yang perlu dicontoh, Bu. Saya mungkin pernah mengingatkan, laron itu saking kepinginnya apa ya? Terbang, ya. Hidupnya enggak lama, dia berzikir kepada Allah di dalam tanah. Doanya laron adalah, ya Allah beri kesempatan aku untuk bisa terbang ke langit. Ya, walaupun hidupku tidak lama. Laron hidupnya berapa, Bu? Ada setahun? Enggak ada, 1 menit aja sudah disikat oleh burung dan itu pun akhirnya mati. Ya, itu. Saking istiqomahnya sampai akhirnya dia diizinkan oleh Allah untuk bisa terbang. Jadi dalam rangka menggapai ilmu yang bermanfaat atau pahala yang berkelanjutan, ayo kita selalu mendirikan 3 perkara, yaitu mengeluarkan sedekah, mencari ilmu, dan yang ketiga adalah ayo anak-anak kita jadikan sebagai anak yang soleh dan soleh. Apabila ketiga perkara itu panjenengan bisa mencukupi, walaupun panjenengan sudah mati, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada panjenengan. Dan ini bisa menjadi penolong saat kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya? Oke. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Ya. Kita wajib berdoa setiap waktu ya, agar kita ini oleh Allah diberi kondisi yang husnul khotimah. Artinya apa? Dalam hidup kita ini selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berpikir yang positif. Berperasaan yang baik, berkelakuan yang berakhlakul karimah. Dibimbing oleh Allah. Ya, maka itu kita dalam salat selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus itu bukan berarti jalan di JLS lurus mulus, itu bukan. Tapi jalan yang benar-benar mulai dari pandangan mata selalu baik, pendengaran selalu baik, ucapan selalu baik, kaki pun juga selalu melangkah kepada fastabiqul khairah, selalu memilih pada kebaikan. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu siapapun yang berdoa kepada Allah dengan iringan doa yang bagus dalam rangka menggapai husnul khotimah, maka dia enggak pernah putus dan henti-hentinya selalu berdoa. Berdoa itu silakan Bapak buka surat Ali Imran 183 ya, 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Lanjutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ini doa untuk menggapai husnul khotimah. Ya. Oleh karena itu setiap manusia kepingin mati kita itu mati yang benar-benar dalam kondisi baik. Banyak loh Bu, contohnya orang-orang yang mati dalam kondisi baik. Tetapi kita tidak boleh berburuk sangka orang yang mati misalkan dalam kondisi berjalan tahu-tahu ambruk. Jangan pernah berpikir oh itu matinya jelek, tidak. Siapa tahu dia saat berjalan dia merasa badannya sudah enggak enak, dia ingat kepada Allah.
Karena di antara tanda-tanda husnul khotimah itu sebelum nyawa melesat dari tubuh, dia masih sempat mengucapkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu. Ya, saya punya saudara yang matinya itu saat ruku. Ya. Orang sama mengira matinya baik itu. Tetapi banyak orang menceritakan dia punya rekam jejak jelek. Beberapa hari yang lalu dia tombok togel 100.000, dia mendapatkan uang dari togel itu. Dia sudah kawin beberapa kali, tapi sayangnya saat dia mati dalam kondisi ruko. Orang mengira matinya mati bagus. Setelah dievaluasi, dibawa ke rumah sakit. Saat itu bulan Ramadan, ya toh, orang ini over, makannya over. Saat bulan Ramadan, begitu maghrib datang, ya, oleh takmir masjid, marbotnya menyediakan makanan. Dia habis 2 piring. Nah, saat sholat sudah minum itu, rukuk, ternyata diabetesnya, kadar gulanya mencapai 1000. Jadi saat dia mati, diabetesnya diambil oleh rumah sakit. Ternyata diabetesnya ada 1000. Maka saat kondisi rukuk dia mumet langsung jatuh. Ya. Ini. Jadi orang yang mati itu bisa dalam beberapa kondisi yang tidak boleh kita jangan pernah berpikiran suudzon. Ya, karena mati itu menjadi urusan Allah, menjadi hak Allah dalam kondisi apapun. Cuma kita dipersilakan meminta kepada Allah. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa saja yang kepingin mati dalam kondisi husnul khotimah atau kebiasaan yang ia lakukan seperti waktu sholat, waktu ngaji, ya, waktu zikir, waktu mendengarkan ceramah, seperti teman saya, waktu qiraah atau waktu ceramah, subhanallah, karena sudah terbiasa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jemputlah arwahku dalam kondisi seperti apa yang aku lakukan. Itu banyak yang berdoa seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita mati dalam kondisi tidur juga baik-baik saja. Yang penting orang mesti berdoa semoga matinya mati yang husnul khotimah. Dan salah satu tanda mati husnul khotimah itu diantaranya orang itu sebelum wafat sempat dan lancar mengucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi tentang pelajaran masalah mati dan hal-hal yang kita usahakan agar orang yang mati itu tetap membawa pahala. Jadi kesimpulannya, setiap dari kita pasti menginginkan pahala itu tidak terputus. Tetapi pahala yang kita gapai itu secara terus-menerus walaupun saat kita hidup atau sampai mati. Ada 3 perkara yang sudah saya katakan tadi, pahala akan tetap mengalir seperti air. Yang pertama, saat hidup panjenengan menjadi orang yang ahli sedekah. Yang kedua, panjenengan menjadi orang yang ahli mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga, panjenengan saat mati meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah. Anak yang soleh dan solihah itu karena didikan orang tua yang wafat, doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau salah satu doa yang makbul itu adalah berangkat dari anak-anak yang soleh, didikan orang tuanya. Jadi Pak, bagaimana seandainya bapak saya enggak sholat, ibu saya enggak ahli sholat, bahkan sama sekali enggak sholat, dosa tidak? Ya tentu dosa. Lalu doa saya bisa nyampe atau tidak? Nah, maka itu saya katakan doa itu akan bisa nyampe kepada orang tua adalah 2 predikat yang harus dimiliki. Orang yang mati itu benar-benar dalam kondisi Islam. Ya, dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah. Ini sudah saya jelaskan dalam surat At-Taubah 113, kasusnya matinya Abu Thalib, paman Nabi. Paman Nabi itu adalah seorang paman yang selalu berkorban. Hartanya bahkan nyawanya ia pakai untuk melindungi Nabi agar perjuangan Nabi sukses. Khadijah juga begitu.
Cuma matinya Khadijah dengan Abu Thalib beda. Kalau Abu Thalib walaupun hartanya habis untuk perjuangan Nabi, melindungi Nabi, tapi sayang dia mati dalam kondisi syirik, dalam kondisi masih tetap meyakini Tuhan-Tuhannya. Dia sebelum mati masih sempat masuk bimbingan Abu Lahab dan Abu Jahal, ya Latta ya Uzza, aku berlindung kepadamu. Sedangkan Nabi meminta, ya Nabi, ya Paman, bacalah la ilaha illallah. Ucapan Nabi tidak didengar. Akhirnya matilah Abu Thalib. Nah itu diabadikan dalam surat At-Taubah 113. Nah, jadi untuk doa itu akan tetap sampai kepada Allah, yang mati juga orang yang ahli ibadah, anaknya pun yang mendoakan juga seorang yang ahli ibadah. Ya, persoalan orang tua misalkan nggak sholat, nggak melakukan, tapi selama orang tua itu masih berkeyakinan la ilaha illallah, akan tembus itu doanya, tetapi tidak langsung. Termasuk orang-orang tua seperti ini akan tetap dimasukkan surga. Tetapi ojo kaget sih dititipno ning neraka pirang ewu tahun. Ngoten lho, Bu. Memang ada ajaran Islam yang mengatakan orang yang itu matinya tanpa dihisab masuk surga, itu ada. Lain waktu nanti kita jelaskan hadisnya. Tapi juga ada orang yang masuk surga tapi masih ditunda dulu. Sik dititipno ning neraka pirang ewu tahun begitu. Ora seminggu, Bu, ewu. Nah itu. Oke, monggo sebelum saya akhiri dengan doa, ada yang bertanya kami persilahkan. Monggo Ibu, Bapak. Kalau enggak ada berarti semua sudah jelas. Ya, sudah pinter, dan saya mohon apa yang saya jelaskan itu tidak menjadi suatu yang menjadi ganjalan. Ya, menjadi ganjalan. Oh, monggo Bapak. Monggo. Sewu. Wonten kata-kata Jawi, swarga nunut neraka katut. Niki ya napa niku? Swarga nunut neraka katut. Iji, ngoten to? Oh, nggih. Dalam apa ya, ucapan orang Jawa itu swarga nunut neraka katut. Itu intinya kalau di dalam orang mencari ilmu itu istilahnya cara wong dura norok buntek, opo jare. Jadi aku manut awakmu padahal sing dinut gak bener. Nah itu loh. Jadi yang dimaksud itu begitu, swarga nunut neraka katut. Sedangkan orang yang kepingin mencari keselamatan diri sendiri itu tidak boleh tergantung kepada orang lain. Siapa yang menjadi guru kita? Siapa yang menjadi panutan kita? Ilmu saja itu loh, Bu. Ilmu itu ada sesuatu yang benar dan yang tidak. Ada yang salah, ada yang benar. Kita banyak mengalami mengapa tuh melaksanakan, mengerjakan perbuatan, tetapi tanpa contoh dari Nabi. Itu juga nggak benar. Seperti saya katakan tadi, contoh sholat, ya toh. Sholat itu banyak orang mengatakan jari wong sing melok dadi makmum, swarga nunut neraka katut. Wong imam lho kiai, sing dadi kiai surbanan, jubahe bobote 20 kilo. Wah, wong sembayangnya kayak ngono, sapa jari dosa neraka apa jalan seperti itu. Nah itu tidak boleh, karena kita wajib paham. Maka itu Rasulullah mengingatkan, amalkan perbuatan apa yang ada ilmunya. Atau kalau panjenengan melakukan perbuatan, jangan pernah opo jari robo gedang, jangan. Lakukan perbuatan itu sesuai dengan ilmu yang panjenengan cari. Dan itu logika masuk akal. Coba saya tanya, Bu, sholat dikerjakan dengan kayak kereta Gajayana. Niku cara akal bener napa mboten? Jawab, ayo jujur. Niki cara akal lah, Bu, kan nggak bener. Nggak benernya kan panjenengan kan punya alasan. Wong sholat itu loh, sak temene sejatine ngadep nang pangeran, berhadapan kepada Sang Kholik. Harusnya ya pakai tata krama. Ya toh? Karena sholat itu Allah ciptakan, inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Sesungguhnya siapa yang sholat dengan baik, berakibat orang itu akan memiliki perilaku yang baik. Nah itu tuh contohnya.
Maka itu istilah swarga nunut neraka katut itu bagi orang yang norok buntek opo jare. Jadi harapan saya kalau panjenengan mengikuti amal perbuatan siapapun wajib sampean tahu ilmunya. Gitu loh. Nah, seperti kasusnya putra Khadijah, Fatimah, saat itu masih belum ada perintah orang haid itu harus meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Itu kan ceritanya berawal dari Fatimah bilang kepada ibunya, ibu ini aku selalu rutin setiap bulan kok selalu ada darah di antara kencing-kencing saya itu. Maka saat itulah Rasulullah dibisiki ada wahyu yang turun. Maka itu adalah yas'alunaka 'anil mahid Kul huwa adang fa'tazilun nisa'i fil mahid. Itu adalah tanda-tanda haid. Ma makna haid? Haid itu adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang ibu. Wanita yang mengeluarkan darah kotor menunjukkan bahwa wanita itu ibarat sawah ditanduri tebu cukul tebu, ditanduri pari cukul pari alias subur. Mulane wong lanang nek sik Joko nek golek bojo oleh takon. Dik, sampai nek haid setiap bulan tanggal piro? Dijawab, Mas, aku wis pirang-pirang tahun enggak pernah haid. Ojo dipilih masih ayu. Seperti itu. Loh, ya coba orang nikah itu kan tujuannya menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, mawaddah warahmah itu kan menciptakan kasih sayang. Hadirnya anak-anak keturunan. Ojo dipilih masih ganteng, Bu. Nek ganteng? Nek wong lanang enggak pernah haid ya, Bu ya, perempuan. Ini. Ngaten nggih Bapak nggih? Pangapunten menawi kirang. Ada yang lain monggo? Monggo. Waalaikumsalam. Ya, cukup. Salatnya. Ya. Cukup. Oke. Bapak Ibu, salat itu menjadi penengah. Kedudukannya ada di tengah, yaitu antara sebutan kafir dan muslim. Artinya siapa orang Islam yang menegakkan sholat, maka Islam sesungguhnya. Islam yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Cuma persoalannya bagaimana bila terjadi ada saudara kita di tengah masyarakat ngakunya Islam, tetapi dia nggak pernah sholat. Kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya misalkan dia nggak pernah sholat, tapi dia ada orang yang membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yang terjadi kita tetap punya kewajiban mensolatkan. Yang tidak boleh disolatkan itu adalah sesuai dengan surat At-Taubah yang saya katakan, orang itu mati dalam kondisi mempertahankan keyakinannya. Dalam surat At-Taubah kan sudah jelas, maka nalin nabi, sungguh tidak pantas seorang nabi. Ini sindiran Nabi kepada matinya Abu Thalib. Dia mati, tetap dia mengucapkan ya Lata ya Uzza, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Lata ya Uzza. Ya inilah kondisi yang tidak boleh disolati. Tapi yang masih boleh disolati adalah mereka-mereka yang walaupun tidak dalam kondisi menegakkan ajaran Islam termasuk sholatnya bolong-bolong atau tidak sholat sama sekali, tapi masih ada kesempatan mengucapkan la ilaha illallah, keyakinannya masih tetap ada, dia masih tetap dalam kondisi wajib disolati. Itulah indahnya beragama. Sama dengan kita mendoakan. Doa itu akan sampai kepada Allah apabila yang didoakan orang ahli sholat. Bagaimana kalau orang nggak ahli sholat? Dalam tahlilan itu loh. Ya tak? Itu kan juga nyampe atau tidak? Itu menjadi urusan Allah. Kalau yang didoakan itu adalah orang yang ahli sholat atau tidak ahli sholat pasti nyampe.
Tapi orang yang nggak ahli sholat, tapi dia tetap Islam. Ya tetap diterima oleh Allah, tetapi kriterianya dalam kategori kecil. Coro sampai itu nggak yang teko-teko begitu loh. Jadi ampunan itu masih belum sempurna. Alangkah indahnya apabila ampunan itu bisa diterima oleh orang yang betul-betul ahli sholat. Jadi yang terjadi di masyarakat itu memang aneh-aneh ya. Tapi bingung bagi seorang mudin ya. Seorang mudin itu menjadi bingung ya karena mudin itu selalu yang ada di depan ya. Apabila ada orang mati ternyata yang mati itu bukan ahli sholat. Bagaimana? Arab gak disolati, dirasani wong akeh, ngene mboten. Lah itu. Jadi saya punya pendapat la ikrah fiddin. Agama tidak memberi kesulitan kepada kita. Ayo kita berdoa, diterima atau tidak itu menjadi urusan Allah. Tetapi yang penting orang yang kita solati beragama Islam dan dia meyakini tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Jelas Bapak nggih? Ibu? Cekap Ibu. Cukup Pak? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari sebelum kita tutup acara ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mintakan saudara kita, teman kita, kerabat kita yang setiap hari bersama kita, khususnya Bapak Dr. Bahtia Johan Bastian. Semoga di saat hidupnya apa yang ia lakukan dalam kategori baik diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penolong segala amal baiknya dan semua kesalahan kekhilafan yang disengaja atau tidak semuanya diampuni oleh Allah. Yang paling penting semoga keluarganya dalam kondisi sabar dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni Bapak Dr. Bastian Johan Bastian fi zimmatika wa habli jawarika wa antal wafa'i walhamdillahu maghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni Bapak Dr. Johan Bastian fi zimmatika wa habli jawarika wa antal wafa'i walhamdillahu maghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa aidhu min adabil qabri wa adabin nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada waktu yang lain. Semoga kita dalam kondisi istiqomah dalam bimbingan Allah dan kita sukses mencapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.